Sidang kasus penganiayaan Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penganiayaan ini melibatkan tersangka Mario Dandi, tersangka Shane Lucas, dan anak perempuan berinisial AG. Kasus penganiayaan ini terjadi pada Senin tanggal 20 Februari 2023 lalu. Penganiayaan terjadi di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario Dandi akan menghadapi sidang dakwaan. Jaksa penuntut umum menuntut pidana 12 tahun penjara kepada Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Mario juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp128.388.911.030 atau jika dibulatkan Rp120 miliar. Berikut perjalanan persidangan kasus Mario Dandi. Hakim memasuki ruangan, para hadirin diharapkan untuk berdiri. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Ketua Hakim Profesor Dr. Haji Rama Gading Laksandani, SH MHMN. Hakim anggota Dr. Ada Cile Bagis Cahya Firdausi, SHMH, Dr. Asrid Safa Amelia, SHMU, Jaksa Agung Dr. ST Anita Dwi Irmayanti, SHMM, Maulia Sintamara Nadifa, SHMH, dan Alia Dizari Hadatul Aisy, SHMH, Advokat Dr. Fadilah Abdul Aziz, MAG Cleofani Nurul Zahra, SHMH, dan para saksi persidangan yang hadir hari ini. Dan hari ini kita akan melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh saudara Mario Dandi. Menurut surat pengaduan yang diajukan oleh saudara Jabatan Rabu Malam, setelah terjadi penganiayaan terhadap saudara Kristalino David Ozora selaku anaknya yang dilakukan oleh saudara Mario Dandi pada hari Senin tanggal 20 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam malam kejadian tersebut, siapa yang saudara libatkan? Awalnya saya mengajak dua teman saya, Daren sama Rafael, namun pada malam itu mereka ada kesibukan lain. Jadi saya ke sana dengan teman saya yang bernama Shane Lucas. Bagaimana saudara mengajak Shane Lucas? Waktu itu saya bilang kepada Shane, "Lu free nggak? Temen gua dong, gua mau mukulin orang nih." Terus dia bilang, "Nah, nggak dulu deh, takut resiko gua." Terus saya bilang, "Gue jemput pakai Rubicon sama Agnes." Terus akhirnya Shane menyetujui untuk ikut saya. Akhirnya saya jemput Shane untuk pergi ke Lodeman. Kenapa harus Lodeman? Karena saya nganterin Agnes buat dosen kartu pelajar David di rumahnya Agnes. Habis menerima kartu pelajar, saya langsung menuju lokasi David. Bagaimana saudara dapat mengetahui lokasi saudara David? Ya karena Agnes sudah janjian bareng David untuk menemukan kartu pelajarnya. Agnes kasih tahu David datang sama tandanya bawa mobil Camry, padahal Agnes datang bareng saya. Saudara tahu dari mana bahwa saudari anak AG dilecehkan oleh saudara David? Awalnya mantan pacar saya Anastasia memberitahu saya kalau pacar saya hilang. Setelah itu Agnes bilang ke saya kalau Agnes telah dilecehkan oleh David. Izin memberikan bukti percakapan antara saudara Mario dengan saudari Anastasia. Mohon izin yang mulia memberikan Dipersilakan saudari Anastasia untuk memberikan kesaksian.
Kemudian saya ngajak Mario bahwa Age hilang. Akhirnya Mario sempat mencacat saya tentang keberadaan Age. Lalu saya sempat menolak sebelum Mario mengancam saya apabila saya berbohong mengenai keberadaan Age, maka Mario akan menembak David. Izin bertanya kepada saudari Anastasia yang mulia. Berdasarkan informasi dari kakak saudari Anastasia, mulai tanggal berapa Age menghilang? Pada tanggal 17 Januari 2023. Baiklah, saya juga bertanya menurut bukti yang sudah tertera. Saudara Mario sering menunjukkan foto wanita cantik terhadap Anda, dan Anda masih menanggapi hal tersebut. Sedangkan Anda adalah mantan kekasih Mario. Atas dasar apa Anda menanggapi hal tersebut? Karena saya masih sayang pada Mario sebagai teman saya. Kembali kepada saudara Mario Dandi. Hakim anggota akan membacakan kronologi kejadian penganiayaan berdasarkan para ahli saksi, hasil visum, barang bukti berupa rekaman CCTV dan rekaman video kejadian malam itu, serta surat pengaduan. Maria dan Shane menuju Lotte Mart. Setelahnya dari Lotte Mart, Age bersama Maria dan Shane pergi ke lokasi yang telah diberikan David. Mario, Age dan Shane tiba pukul 19.00 di lokasi yang sudah David kirim dengan Rubicon hitam nomor polisi B120DN. Lalu Mario menghampiri mobil David, menyuruh David untuk turun dari rumah, tetapi David tidak segera turun. Akhirnya Mario mengirim pesan suara untuk David melalui handphone Age. Pesan suara yang berisi, "Lu yang turun apa gue yang naik? Indonesia negara hukum, gue gak bakal ngapa-ngapain lo." Akhirnya David turun dan Mario merangkul David, mengajaknya mengobrol di dekat mobil Rubicon. Terdapat Shane dan Age yang duduk di bagian bumper mobil. Ketika Mario melayangkan pertanyaan terhadap David tidak kunjung menjawab, hanya menjawab sekedar tidak tahu. Secara terus-menerus, akhirnya Mario terbawa emosi. Mario pun menyuruh David push up 20 kali. Karena David tidak sanggup, Mario pun menyuruh David untuk melakukan plank, lalu melakukan sikap tobat. Dengan inisiatif Shane melakukan contoh sikap tobat kepada David. Mario pun menyuruh David untuk berdiri dikarenakan datang petugas keamanan. Petugas keamanan pun bertanya, "Ada apa ini, Dek?" Mario pun menjawab, "Hanya bertamu pada orang yang punya mobil merah, Pak." Petugas keamanan pun pergi. Mario pun menyuruh David untuk melakukan plank kembali. Mario mengeluarkan handphonenya dan menyerahkan pada Shane untuk direkam. Saat David melakukan plank, Mario menendang perut David, lalu Mario mendekati Age yang berada di dalam mobil untuk memberitahukan apa yang selanjutnya akan dilakukannya. Mario pun kembali menendang kepala bagian belakang David menggunakan kaki kanan dengan sepatu hitamnya. Dengan keras karena ditendang kepalanya, David pun terkelungkup di aspal dan berusaha kembali berdiri dengan kesakitan. Mario kembali menginjak bagian belakang kepala, lalu David pingsan dalam posisi tengkurap. Mario mengambil ancang-ancang menendang kepala David selayaknya bermain bola, dan setelah itu berputar melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo. Melihat kejadian itu, Natalia berteriak dari balkon lantai 2, "Boy!" dan Mario pun menghentikan kegiatan tersebut. Natalia memanggil sang suami dan turun ke bawah melihat kondisi David yang sudah babak belur, lalu mereka membawanya ke rumah sakit, dan David mengalami amnesia depan dan belakang. Izin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Menurut pengakuan tersebut, apa motif saudara Mario melakukan penganiayaan tersebut? Saya cemburu karena David masih sering menghubungi Agnes dan David tidak tahu kalau Agnes dengan saya sudah berpacaran. Izin membela yang mulia, saya membela saudara Mario berdasarkan pengakuan Agnes. Saudara Mario melakukan penganiayaan tersebut tanpa adanya rencana. Dan menurut saya tindakan tersebut terjadi karena saudara Mario termakan api cemburu dan emosi yang meledak-ledak
karena informasi yang diberikan oleh saudari Anastasia mengenai keberadaan Agnes. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, fakta, serta kesaksian dari beberapa pihak bahwa saudara Mario telah merencanakan penganiayaan tersebut sebelumnya. Dengan ini, jaksa menuntut saudara Mario Dandi dengan pasal 355 ayat 1 KUHP yang berbunyi 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Baik, akan kami pertimbangkan. Terima kasih kesaksian saudara Mario. Saksi berikutnya. Saudari Agnes dipersilahkan duduk menghadap hakim untuk memberikan kesaksian. Berdasarkan pengakuan dari pihak korban bahwa bagaimana kejadian yang terjadi menurut saudari Agi. Izin menjawab yang mulia, berdasarkan laporan tersebut memang benar adanya. Malam itu saya, Mario, dan Shane bertemu dengan David dan terjadilah penganiayaan tersebut. Awalnya saya hanya berniat bertemu David untuk menukar kartu pelajar kami. Namun tidak saya duga terjadilah penganiayaan tersebut antara Mario dan David. Izin bertanya yang mulia, apakah benar saudari Agnes menjadi korban pelecehan oleh saudara David? Hal tersebut tidak benar adanya. Setelah saya putus dengan David, saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengannya. Terakhir, kami hanya bertemu untuk menukar kartu pelajar kami. Namun sebaliknya, justru saya yang menjadi korban dari saudara Mario. Apa maksud pernyataan Anda? Izin membela saudari Agnes yang mulia. Apa yang dikatakan klien saya memang benar. Saudari Agnes sempat beberapa kali melakukan hubungan intim bersama dengan saudara Mario Dandi. Di sini saya sebagai pengacara dari saudari Agnes menuntut saudara Mario Dandi atas tindakan yang dilakukan, yaitu pelecehan anak di bawah umur. Tapi, menurut sisi hukum, kedua belah pihak antara saudara Mario dengan saudari Agnes melakukan hal tersebut karena sama-sama mau. Lalu bagaimana pidana yang diberikan jika seperti itu? Tapi kan saudari Agnes masih di bawah umur dan dia juga termasuk korban. Baik, kalau begitu, tolong dicatat untuk tuntutan sementara, yaitu pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tuntutan kami terima dan kami pertimbangkan. Lalu kita lanjutkan dengan kesaksian berikutnya. Saudara Sen dipersilahkan duduk untuk menghadap Yang Mulia untuk memberikan kesaksian. Saudara Shane Lucas, berdasarkan pengakuan dari para saksi, bisakah saudara memberikan kejelasan dari kejadian tersebut? Izin menjawab yang mulia. Tadi malam itu saya dihubungi oleh Mario, disuruh ikut sama dia. Bilangnya mau mukulin orang dan saya kaget membuat saya sempat menolak waktu itu. Namun Mario memaksa saya ikut dan Mario langsung menjemput saya. Waktu di mobil Mario sempat bertanya, bagaimana menurut lu kalau cewek lu dilecehin sama cowok lain? Dan saya hanya menjawab, saya tidak terima. Ketika sampai di tempat, saya tidak mengetahui bahwa akan terjadi penganiayaan. Izin bertanya yang mulia, berdasarkan bukti yang ada terdapat video, benarkah saudara Shane yang merekam kejadian penganiayaan tersebut? Dan jika iya, atas motif apa saudara Shane merekam kejadian
Ya benar memang saya yang merekam, namun hal tersebut karena mendapat tekanan dan paksaan dari Mario. Mario bilangnya untuk kenang-kenangan. Karena saudara Shane ada di lokasi penganiayaan, apakah bisa saudara Shane memperagakan bagaimana Mario melakukan tindakannya? Bisa yang mulia, ketika David telah turun ke bawah, Mario menyuruh David untuk push up sebanyak 20 kali. Lalu menyuruh David untuk melakukan sikap tobat, namun David tidak bisa melakukannya. Akhirnya, Mario menyuruh David melakukan plank. Ketika plank, Mario menendang perut dan menendang kepala bagian belakang David menggunakan kaki kanan. Baik, terima kasih telah memperagakan. Yang mulia, apabila saya dijatuhi hukuman, saya meminta untuk tidak satu sel dan bersama dengan Mario. Baik, persidangan ini kita sudahi. Akan kami lanjutkan untuk kesaksian selanjutnya dari saudara Jonathan Latumahina. Saudara Jonathan dipersilakan duduk menghadap Yang Mulia untuk memberikan beberapa penjelasan. Saudara Jonathan Latumahina selaku ayah dari David Ozora, bagaimana keadaan David sekarang? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi keadaan anak saya David, bagian telinga kanannya berdarah Yang Mulia. Kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti terseret gitu karena full di pipi sebelah kanan. Selain itu darah juga keluar dari hidung dan mulut. Kemudian bibir sebelah kanan sobek. Kemudian di siku ada luka yang cukup dalam juga. Luka lainnya di pergelangan tangan, pelipis mata kanan, jempol kanan, mata kaki sebelah kanan. Setelah penganiayaan, David tak sadarkan diri. Tubuhnya kejang-kejang berulang kali selama 3 hari berturut-turut. Baik, lalu apakah ada keterangan dari dokter? Ada Yang Mulia, keterangan dari Dokter Aisyah yang pertama kali menangani anak saya. Dokter Aisyah terdapat bakteri infeksi pada David. Lalu ada hasil CT scan yang menyatakan bahwa adanya patah tulang di tengkorak dan ditemukan pembekuan darah di bagian bibir. Lalu David juga mengalami penurunan kesadaran. Lalu pada tanggal 20 Februari 2023, anak saya dirujuk ke rumah sakit yang ada MRI-nya. Penurunan kesadaran, bagaimana yang Anda bisa jelaskan? Saya tidak tahu Yang Mulia, saya hanya tahu garis besarnya saja. Baik, kalau begitu, bagaimana keinginan saudara bagi para terdakwa atas tindakan yang mereka lakukan terhadap anak saudara? Saya harap dengan adanya persidangan ini, pengadilan dapat memberikan tuntutan yang pantas dengan perbuatan yang dilakukan oleh Mario. Dan juga saya berharap Mario merasa bersalah atas semua yang telah dilakukannya. Baik, terima kasih atas jawaban saudara. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi keadilan untuk anak Anda, David Ozora. Terima kasih atas kesaksian dari Jonathan Latumahina selaku ayah dari David Ozora. Dengan ini kami akan melanjutkan persidangan untuk menentukan tuntutan bagi para terdakwa. Setelah melewati beberapa persidangan, akhirnya tuntutan akhir bagi para terdakwa diberikan. Selamat sore para hadirin yang terhormat. Ketua Hakim Dr. Haji Rama Gading Rafsanjani, SH MH MM, Hakim Anggota Dr. Adaji Devalkis Zahia Firdausi, SH MH, dan Dr. Astrid Safa Amelia, SH MM. Jaksa Agung Dr. ST Anita Dwi Irmayanti, SHMM, Maulia Sintamara Nadifa, SHMH, dan Alia Diza Rihadatul Aisy, SHMH. Advokat Dr. Fadilah Abdul Aziz dan Cleovani Nurul Zahra, SHMH. Dan para saksi persidangan yang hadir hari ini. Hari ini kita akan melakukan persidangan untuk menuntut para terdakwa pada kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Saudara Mario Dandi. Yang terdakwa, Saudari Agnes, dipersilakan duduk menghadap hakim. Terdakwa diharapkan berdiri untuk dibacakan tuntutan.
Saudari Agnes Gracia Haryanto, berdasarkan bukti-bukti surat pengaduan dan hasil persidangan sebelumnya, Anda terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi. Karena terbukti telah ikut bekerjasama dan mempengaruhi Mario Dandi dalam penganiayaan tersebut. Dengan ini, pengadilan Saudari Agnes Gracia Haryanto dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara sesuai dengan pasal 355 ayat 1 KUHP dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian, terima kasih. Persidangan untuk menjatuhkan hukuman pada Agnes Gracia Haryanto telah selesai dan kami akan melanjutkan dengan sidang persaudara Saint Lukas. Terima kasih untuk Saudari Agnes Gracia Haryanto. Selanjutnya akan diserahkan pada pihak kepolisian. Untuk Saudara Saint Lukas Rotua Pangadian untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa diharapkan berdiri untuk dibacakan tuntutan. Saudara Saint Lukas Rotua Pangadian, berdasarkan bukti-bukti yang ada, surat pengaduan dan hasil persidangan sebelumnya, Anda terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi. Dengan ini, Saudara Saint Lukas dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berencana dan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang ikut serta melakukan penganiayaan dengan negara apabila tidak mampu membayar biaya restitusi, maka akan dikenakan hukuman pidana selama 6 bulan. Sekian, terima kasih. Persidangan untuk menjatuhkan hukuman pada Saudara Saint Lukas Rotua Pangadian telah selesai. Akan kami serahkan kepada pihak kepolisian dan akan kami lanjutkan dengan persidangan terakhir yaitu Saudara Mario Dandi. Terima kasih untuk Saudara Saint Lukas Rotua Pangadian. Selanjutnya akan diserahkan pada pihak kepolisian. Untuk Saudara Mario Dandi untuk memasuki ruang persidangan, terdakwa diharapkan berdiri untuk dibacakan tuntutan. Saudara Mario Dandi, pertama, apakah benar Anda telah memasukkan plat nomor mobil Rubicon yang saudara gunakan saat penganiayaan tersebut? Jika memang benar, apa motif Anda melakukan hal tersebut? Ya biarkan aja. Anda tahukah bahwa hal ini melanggar hukum dan Anda akan terjerat? Silakan. Silakan Saudara Mario Dandi seperti itu. Saya akan membacakan dakwaan. Baik begitu, jika Anda tidak mau menjelaskan kebenarannya, maka dengan ini Saudara Mario Dandi berdasarkan bukti-bukti yang ada, surat pengaduan dan hasil persidangan sebelumnya, Anda terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan David Ozora oleh Saudara Mario Dandi. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa sadis dan sangat kejam. Terdakwa menikmati perbuatannya bahkan melakukan selebrasi serta menyebarkan rekaman video perbuatannya. Oleh karena itu, saudara terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara berdasarkan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP tentang tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Pasal 76C Junto 88 UU tentang perlindungan anak. Pasal 64 ayat 2A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan mengenai pemalsuan plat nomor polisi dan dengan denda restitusi 25,15 miliar dan menawarkan 1 unit Rubicon Jeep Wrangler 3,6 AT berwarna hitam beserta STNK dan juga kunci mobil untuk dijual guna membayar denda restitusi. Baik, persidangan kami tutup. Sekian, terima kasih persidangan akhir untuk menjatuhkan hukuman kepada Mario Dandi sebagai tersangka penganiayaan David Ozora telah selesai dan akan kami serahkan kepada pihak kepolisian. Sidang kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi telah selesai.
Nothing's gonna change my love for you. You are. I'm okay. I'm fine. Quinchana, Quinchana, ding, 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 ding.